Saudara saya selalu berkonsultasi pada seseorang agar karir dan jodohnya lancar. Dan seseorang tersebut memberi amalan seperti zikir, sholat, mandi seperti di sungai pada malam hari. Wah, ini masalah. Zikirnya udah bagus, sholat, mandinya di sungai, malam lagi. Dan ziarah dengan memberi sesajen. Ziarahnya ke kubur benar, ngasih sesajen nih, itu yang masalah. Lalu seorang tersebut membacakan beberapa ayat Quran. Pertanyaannya, apakah itu diperbolehkan dan dapat dikatakan musyrik? Tidak boleh dan itu musyrik. Ada ayatnya. Dan ini permainan jin. Permainan setan. Lewat jin-jin. Bahkan langsung turun surahnya. Bahkan langsung turun larangannya. Bahkan disebutkan kisahnya. Sejak dulu, sejak jahiliyah. Ini perbuatan sudah ada di zaman jahiliyah. Diluruskan di masa Islam. Turun Quran surah ke-72 ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh kalian mesti tahu, kata Allah, dulu ada banyak orang yang sering memanfaatkan jin. Minta ke jin. Ngasih sesajen, ya. Ngasih ini, ngasih itu, ada yang korban. Ada yang korban dengan darah. Bahkan tidak sedikit dulu-dulu itu ada yang mengorbankan manusia juga. Anak sendiri dikorbankan. Istri sendiri korbankan. Untuk apa? Untuk mendapatkan bagian dunia yang mungkin sendiri tidak diraih ya. Habis saja. Pengen jabatan. Potong misalnya kerbau, kepala dikasihkan, macam-macam. Jabatan begitu dapat meninggal. Dan wafat dalam keadaan musyrik. Musyrik. Kata Allah sudah terjadi pada zaman dulu, turun ayatnya supaya nggak dilakukan. Fazaduhum rahaqa. Kamu menyesal karena kamu semakin rugi. Karena kenapa? Jin itu kalau sudah diberikan bagiannya oleh manusia, maka dia akan mengejar selama hidup Anda. Dan tidak mudah mengeluarkannya. Akan dikejar Anda. Kejar. Dan terus nuntut. Apalagi kalau sudah bikin perjanjian. Ya, perjanjian dengan setan. Dibikin sinetron lagi. Jadi tontonannya nggak benar gitu kan. Itu yang bahaya. Terus diajarin lagi. Sekarang ini banyak edukasi-edukasi yang hilang. Gitu. Dulu tuh banyak TV-TV tuh cerdas cermat. Pelajaran fisika, matematika. Sekarang acaranya sudah nggak jelas gitu. Coba kita berikanlah tayangan yang baik-baik. Saya juga sarankan ya artis-artis coba bertakwa kepada Allah lah. Disab. Dan peluang dosanya banyak. Anda menunjukkan pada yang salah aja. Ya. Anda itu misalnya fashion, endorse sesuatu, nampil aurat, auratnya nampak, dipakai orang, kena bagiannya. Kena dosanya. Anda misalnya praktekkan jilbab, jilbab dipakai orang juga, dapat bagian pahalanya. Tinggal pilih mana. Kalau ada yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Kalau bisa yang soleh, kenapa pilih yang salah? Kalau bisa mendapat bagian surga, kenapa pilih ke neraka? Terlalu panas. Terlalu panas. Terlalu panas. Janganlah. Ya, menjauh dari itu semua. Ya, kalau sudah berjanji dengan jin seperti ini akan dikejar itu. Dan fazaduhum rahaqa, penyesalannya dalam. Karena kalau sudah berjanji dengan jin, bukan cuma dia nanti yang sulit, keluarganya ikut susah. Bagaimana kalau dia berumah tangga? Bagaimana kalau dia punya anak? Ikutan susah. Bisa dikorbankan tuh. Lama-lama kemudian bisa wafat juga karena perbuatan jin. Ajalnya memang tiba. Tapi sebabnya apa? Sebab karena maksiat orang tuanya. Menjauh dari yang seperti ini bahaya. Bahaya. Allah sudah sampaikan amalan soleh. Bangun malam tahajud. Ada jaminan di situ untuk karir. Ada. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad bi. Sementara malam bangun untuk tahajud. Nafilatal lak. Memang itu sunnah. Tapi kalau bisa dikerjakan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti Allah akan angkat Anda di tempat yang terbaik. Karir Anda kalau kerja, karir yang terbaik. Yang bagus. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalau Anda bekerja dibimbing oleh Allah. Wa adkhilni mudkhala sidqin. Kalau nanti ada persoalan diberi jalan keluar. Enggak usah nyogok. Enggak usah korupsi, dikasih sendiri oleh Allah. Enak hidupnya. Untuk jabatan tiba-tiba dipilih. Ini bagus di profesional, tiba-tiba orang itu naik. Enggak ngasih apa-apa. Ya waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang ganggu, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, langsung ditolong oleh Allah, dijaga hidupnya enak. Dan jadi saksi pakaiannya kenakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, birokrat misalnya, aparat segalanya pakai seragam. Itu seragam itu akan ditanya di hadapan Allah. Pakai yang baik-baik. Niatkan untuk ibadah, syahid wafat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan bersaksi di hadapan Allah semua. Kita juga sama. Saya juga sama. Makanya kita saling mendoakan. Ya, permohonan saya cuma 2. Minta, ya Allah, saya nggak minta apa-apa. Tolong minta doakan saja saya supaya diampuni dosa-dosa oleh Allah. Ya, dan wafatnya bisa syahid, sedang ngajar, itu kan. Wafat, enak banget. Insya Allah, ngajar, meninggal, enak. Ya, kalau bukan gurunya, ya muridnya misalnya kan. Ya, kan?
Jadi yang seperti itu jangan ya, jangan. Hadratus Syekh Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. Ya, ini karib sahabatnya Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Jamiah Muhammadiyah, 18 November 1912. Nah, jadi NU berdiri 14 tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Ya, di kakak itu. Itu Syekh Hashim itu senang menulis. Punya 19 kitab. Di kitab keduanya ada judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buka halaman 11, paragraf yang terakhir paling bawah, baris 1 sampai baris 4. Itu disebutkan oleh beliau di antara bid'ah. Bid'ah akidah, penyimpangan dalam akidah yang terjadi di tanah Jawa mulai muncul tahun 1333 Hijrah. 107 tahun yang lalu. Sekarang 1440. Wa minhumul abahiyuna, dan di antara aliran menyimpang itu aliran abahiyun. Abahiyun. Siapa aliran abahiyun itu? Alladzina yadhkurunallaha, kurang lebih bahasanya orang-orang yang berusaha berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak, tapi kesimpulan caranya keliru. Sampai menyimpulkan wasofa qalbuhu. Ya, kebanyakan banyak bukan karena zikirnya, karena niatnya yang salah, konslet kemudian akalnya. Konslet sampai menyimpulkan salah dan merasa menyimpulkan dengan zikir itu hatinya sudah bersih banget, bersih. Saking bersihnya, fala yantawiqu alaihi al-amru wan nahyu. Maka sudah enggak berlaku lagi perintah dan larangan. Sudah enggak merasa mesti mengerjakan perintah karena sudah bersih hati. Salat itu fungsinya terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Dia itu sudah berlatih sehingga merasa sudah mengerjakan perbuatan keji dan mungkar lagi. Sehingga merasa sudah enggak usah salat lagi. Di amalannya zikir, cuman enggak salat. Jadi kalau Anda datang, tampilannya bagus. Pakai jubah. Lebarnya lebih daripada Batman. Ya, bisa. Janggut, pakai sorban, macam-macam. Datang Anda. Pak Yai, punten, ya Abi, aduh, ayo peryogi. Saya ada persoalan ini. Ya. Saya alhamdulillah di Bandung 3 hari, lancar bahasa Sunda. Alhamdulillah. Ya. Saya ada kebutuhan. Minta Pak Kiai gini-gini. Tiba waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Pak Kiai, apa kita nggak sholat dulu? Ai masih belajar. Kalau Yai, Abah ini, sekarang jasadnya sholat, sekarang jasadnya sedang dengan adik mengobrol, rohnya sedang sholat. Itu kata beliau, kata Syekh Hashim, sesat. Sesat, jangan diikuti. Ya, awas hati-hati, karena ma'rifat tidak akan pernah meninggalkan syariat. Nabi itu ma'rifat kepada Allah tinggi. Lebih tinggi nomor 1 dibanding semua makhluk yang ada di bumi. Ma'rifatnya tinggi. Tapi apakah pernah tercatat dalam hadis Nabi meninggalkan sholat? Saking takwanya Nabi Muhammad kepada Allah, sudah tidak sholat lagi. Nggak ada. Tetap sholat sampai akhir hidupnya. Sampai mau wafat pun masih wudhu. Wafatnya kan wudhu. Dibawakan bejananya oleh Fudail. Wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Masih wudhu, Anda bayangkan. Dalam sakitnya masih sholat. Bersandar ke tiang. Kadang menggunakan kayu tongkat, kadang sambil duduk. Saking pentingnya sholat, ma'rifat tingkat paling tinggi terhubung dengan Allah, dengan wahyu masih sholat. Pak Kiai zikir, jasadnya ada di sini, ruhnya sholat. Sesat, kata Syekh Hashim. Nah, kalau menemukan yang begitu, jangan diikuti, walaupun dia bisa memprediksi sesuatu. Oh, gak usah bicara. Ini kan punya masalah di kantor kan, persaingan jabatan kan, begini. Itu jin yang ngasih tahu. Jin. Nih Abah baru dari Mekah. Keluarkan contoh potongan kain kiswah. Padahal Mekah tahun 10 tahun lalu dipotong. Ada. Nah, itu kadang-kadang bantuan jin. Pada yang seperti itu jangan diikuti. Kalau ada orang kemudian melakukan demikian tapi meninggalkan syariat, jauhi yang seperti itu. Saya pernah orang liberal itu pengen ngajak diskusi pada saya. Sampaikan kalimat. Ustaz, menurut kami, bukankah fungsi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ya, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Maaf, bagi kami sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, sudah nggak usah sholat lagi kan? Jalan berpikir orang liberal tuh. Hati-hati dengan logika seperti ini. Sholat itu berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau kita sudah menahan diri bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, nggak usah sholat lagi kan? Apa jawaban saya saat itu? Saya katakan, Mas, begini ya, meninggalkan sholat itu perbuatan mungkar. Dah, kita tinggalin aja. Selesai. Diem aja orangnya.